Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pemerintahan yang bertanggung jawab. Nah, sebelum masuk ke inti-inti pembahasan pemerintahan yang bertanggung jawab, di sini saya akan menjelaskan apa itu pemerintah, apa itu pemerintahan, dan apa itu tanggung jawab. Baik, masuk ke pembahasan yang pertama, apa itu pemerintah. Pemerintah adalah sebuah organisasi yang memiliki wewenang untuk membuat kebijakan dalam bentuk penerapan hukum dan sebuah undang-undang di kawasan tertentu. Lebih sederhananya, pemerintah merupakan organ atau alat pelengkap. Jika dilihat dalam arti sempit, pemerintah hanyalah lembaga eksekutif saja. Lalu, masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu dalam arti luas, pemerintahan adalah semua yang mencakup aparatur negara yang meliputi semua organ-organ, badan atau lembaga atau alat kelengkapan negara yang menjalankan berbagai aktivitas untuk mencapai suatu tujuan negara. Lembaga-lembaga tersebut adalah eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Sedangkan dalam arti sempit, pemerintahan adalah semua aktivitas, fungsi, tugas, dan kewajiban yang dijalankan oleh lembaga untuk mencapai suatu tujuan negara. Lalu, pembahasan yang ketiga yaitu apa itu tanggung jawab. Tanggung jawab menjadi salah satu sikap yang harus dimiliki setiap individu di dunia. Sikap tersebut sangat berguna dalam menjalani kehidupan dan sebagai pembelajaran untuk mengembangkan diri seorang individu. Pengertian dari tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku dan perbuatan baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Nah, dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, tanggung jawab berarti keadaan di mana wajib menanggung segala sesuatu atau kewajiban yang sudah dipikul. Sikap tanggung jawab terbentuk seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan seorang individu. Sebab sikap tersebut berasal dari dalam hati dan kemauan diri sendiri untuk melakukan suatu kewajibannya. Nah, masuk ke inti pembahasan dari materi ini yaitu pemerintahan yang bertanggung jawab. Keberadaan prinsip pertanggungjawaban pemerintahan sesungguhnya merupakan salah satu penyeimbang dalam memposisikan antara kedudukan pemerintah dan masyarakat dalam menjalankan roda organisasi negara atau roda pemerintahannya. Pemerintah memiliki wewenang untuk mengatur, memungut pajak, menegakkan hukum, mengenakan sanksi, dan sebagainya, yang merupakan serangkaian dari kekuasaan dalam mencapai tujuan hidup bernegara. Di pihak lain, masyarakat memiliki pula hak untuk memperoleh perlindungan hukum dan berbagai tindakan pemerintah yang mungkin dapat menimbulkan kerugian bagi kalangan masyarakat atau kelompok masyarakat. Oleh karena itu, adanya pertanggungjawaban ini sesungguhnya memberikan ruang yang cukup leluasa bagi timbulnya peran serta masyarakat yang memang sangat dibutuhkan oleh pemerintah yang demokratis atau sistem pemerintahan yang demokratis. Secara umum, pengertian tanggung jawab pemerintah adalah kewajiban penataan hukum dari negara atau pemerintah atau penjabat pemerintah atau penjabat lain yang menjalankan fungsi pemerintahan. Sebagai akibat adanya suatu keberatan, gugatan, judicial review yang diajukan oleh seseorang masyarakat, badan hukum perdata baik melalui penyelesaian pengadilan atau di luar pengadilan untuk pemenuhan berupa yang pertama itu pembayaran sejumlah uang seperti subsidi, ganti rugi, tunjangan, dan lain sebagainya. Yang kedua itu menerbitkan atau membatalkan ataupun mencabut suatu keputusan atau peraturan. Dan yang ketiga itu tindakan-tindakan lain yang merupakan pemenuhan kewajiban. Misalnya untuk melakukan pengawasan yang lebih efektif dan efisien, mencegah adanya bahaya bagi masyarakat maupun lingkungan, melindungi harta benda warga, mengelola dan memelihara sarana dan prasarana umum, serta mengenakan sanksi terhadap suatu pelanggaran dan sebagainya. Lalu, ada strategi dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab. Yang pertama itu ada transparansi.
yang dibangun atas arus informasi yang bebas. Seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga, dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau. Yang kedua ada responsif. Lembaga-lembaga dan seluruh proses pemerintah harus berusaha melayani semua pihak yang berkepentingan, yaitu masyarakat. Yang ketiga ada konsensus orientasi. Tata pemerintahan yang baik menjembatani kepentingan-kepentingan yang berbeda demi terbentuknya atau terbangunnya suatu konsensus menyeluruh dalam hal apa yang terbaik bagi kelompok-kelompok masyarakat, dan bila mungkin konsensus dalam kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedurnya, contohnya melalui forum musyawarah. Yang keempat ada equity, kesetaraan atau keadilan. Semua pihak yaitu pria dan wanita mempunyai kesempatan yang sama untuk memperbaiki atau mempertahankan kesejahteraan mereka. Yang kelima ada efektivitas dan efisiensi. Proses-proses di mana pemerintahan dan lembaga-lembaga membuahkan hasil sesuai kebutuhan warga masyarakat dengan menggunakan sumber-sumber daya yang ada seoptimal mungkin. Yang keenam, accountability. Para pengambil keputusan di pemerintah, sektor swasta, dan organisasi-organisasi masyarakat bertanggung jawab baik kepada masyarakat itu sendiri maupun kepada lembaga-lembaga yang berkepentingan. Bentuk dari pertanggungjawaban tersebut berbeda satu dengan lainnya, tergantung dari jenis organisasi yang bersangkutan dan dari apakah bagi organisasi itu keputusan tersebut bersifat ke dalam ataupun keluar. Dan strategi yang terakhir adalah strategic vision. Para pemimpin dan masyarakat memiliki perspektif yang luas dan jauh ke depan atas tata pemerintahan yang baik bagi pembangunan manusia, serta kepekaan akan apa saja yang dibutuhkan untuk mewujudkan perkembangan tersebut. Selain itu, mereka juga harus memiliki pemahaman akan kompleksitas kesejahteraan, budaya, dan sosial yang menjadi dasar bagi perspektif tersebut. Itu tadi penjelasan mengenai strategi mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab. Lalu, ada manfaatnya. Adapun manfaatnya khususnya bagi negara kita, yaitu negara Indonesia. Jika pemerintahan bersih dan bertanggung jawab, demokrasi di Indonesia akan semakin lancar karena tidak adanya perbedaan antar warga negara. Saat ini masih banyak sekali ketimpangan khususnya dalam urusan hukum. Orang yang kaya akan bisa membeli hukum di Indonesia. Jika pemerintah sudah bersih dan bertanggung jawab, hal seperti ini tidak akan terjadi lagi di negara kita, yaitu negara Indonesia. Mungkin hanya itu pembahasan yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.